Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada video kelima tentang Google Form. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, di video kelima ini kita akan membahas tentang membuat kuis atau latihan soal di Google Form. Baik, yang belum menonton di video pertama, kedua, ketiga, keempat, di sini ada ulasannya. Di video pertama itu adalah tentang bagian-bagian dari Google Form, kemudian di video kedua adalah bagaimana cara memasukkan soal standar dengan cepat di Google Form, di video ketiga bagaimana cara membuat soal berbentuk tabel dan soal berbentuk pilihan lebih dari satu jawaban, di video keempat yang video sebelumnya adalah bagaimana membuat soal matematika atau soal yang memuat paragraf di Google Form. Nah, yang kelima kita masuk ke hampir ke bagian puncak dari Google Form ini, yaitu bagaimana membuat kuis atau latihan soal di Google Form. Kemarin kan kita sudah mahir ya bagaimana cara membuat soalnya di dalam Google Form. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara membuat kuis atau latihannya di Google Form. Langkah yang harus dilakukan pertama tentunya siapkan dulu soal. Ya. Oke, kalau kita sudah siapkan soalnya, selanjutnya kita buka Google Form-nya. Nah, ini kita siapkan, misalnya ini yang kita buat hari ini adalah soal latihan. Soal latihan atau kuis ya. Yang pertama, ini soalnya sudah masuk, kita menggunakan soal pada video keempat kemarin. Soalnya sudah ada, yang selanjutnya adalah bagaimana settingan yang harus kita lakukan kalau misalnya Google Form ini digunakan sebagai kuis atau latihan soal. Nanti kita masuk ke setelan. Di setelan di sini ada umum, presentasi, kuis. Jika misalnya ini digunakan sebagai soal latihan, namanya latihan berarti siswa boleh mengulang dong. Ujiannya bisa mengulang beberapa kali. Berarti nanti setelannya di presentasi, kemudian jadi di sini biarkan saja. Kalau kumpulkan alamat email ini gunanya adalah untuk mengumpulkan email. Jadi siapa saja yang mengerjakan tugas ini nanti emailnya akan diminta. Jadi tidak bisa sembarangan siswa masuk, tetapi dia harus memasukkan dulu alamat emailnya. Makanya kita klik aja nggak apa-apa, centang. Nah kemudian di sini perlu masuk. Ketika sudah masuk seperti ini, nanti batasi ke satu tanggapan atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau kuis atau ujiannya itu nanti soalnya tidak langsung muncul, tetapi nanti akan dikirimkan ke emailnya, maka kumpulkan alamat email ini harus dicentang. Nanti karena akan mengirimkan nilainya ke alamat emailnya. Nah, kemudian di sini batasi ke satu tanggapan. Kalau misalnya dia nanti soal yang kita buat ini adalah untuk ulangan, maka kita centang saja batasi ke satu tanggapan. Kenapa dibatasi ke satu tanggapan? Artinya setiap satu email itu hanya bisa mengirim satu tanggapan. Jadi kalau siswa mau melakukan kecurangan pun dia harus memasukkan email yang baru bisa mengerjakan soal lagi. Ya. Kemudian di sini ada edit setelan pengiriman. Edit setelah pengiriman ini jangan dicentang ya kalau kita bikin soal. Kenapa? Karena kalau ini dicentang nanti siswa itu bisa bisa merubah jawabannya setelah selesai ujian. Kemudian yang bawah ini lihatlah diagram ringkasan dan respon teks. Nah ini juga saya sarankan tidak dicentang. Ketika ini dicentang, nanti siswa bisa melihat atau mereview jawaban-jawabannya, bisa dilihat juga di sini. Jadi biarkan saja, kalau mau kita centang kumpulkan alamat email dan batasi ke satu tanggapan. Kemudian di presentasi, nah, nanti tampilkan nggak status prosesnya? Boleh ditampilkan, nggak apa-apa. Terus kemudian pertanyaannya itu mau diacak atau enggak? Nah, kalau biar rame dan lebih banyak ya, kita acak saja, nggak apa-apa. Acak urutan pertanyaan. Kemudian di sini ada pesan konfirmasi. Artinya pesan konfirmasi ini, kalau misalnya sudah selesai, nanti pesan konfirmasi ke anak apa? Misalnya, terima kasih. Atau jangan terima kasih deh. Selamat Anda telah menyelesaikan soal latihan tersebut, karena tadi kita bikin kesepakatan nilainya itu nanti masuk ke
email, tujuannya kenapa share ke email? Karena kalau misalnya kita langsung munculkan, nanti anak itu udah tahu mana yang salah, mana yang benar. Khawatirnya nanti akan berdiskusi sama temennya yang lain yang belum. Jadi nanti dikirimin ke email. Tapi kalau misalnya ini hanya sekedar latihan saja, kalau sekedar latihan saja, nggak apa-apa langsung nilainya langsung muncul, nggak apa-apa. Karena soalnya latihan aja, sifatnya latihan. Tapi kalau misalnya modelnya kuis, sangat saya sarankan adalah nilai itu akan dikirim ke emailnya. Jadi kalau kita sudah pastikan semua siswa sudah ulangan, baru kita kirim nilainya. Itu yang saya sarankan. Tapi kalau misalnya ini adalah hanya latihan saja, berarti kita gini aja. Ya, karena ini kita bikinnya adalah tentang soal latihan ya, bukan ulangan. Selamat Anda telah menyelesaikan soal latihan. Jika belum mendapat nilai 100, silahkan coba lagi. Nah, begini. Kemudian di sini ya berarti kita, karena ini yang soal yang akan kita buat adalah soal latihan, berarti nggak usah dikumpulkan alamat email dan nggak usah dibatasi. Ya, seperti ini. Umumnya kita kosongkan semuanya. Presentasinya tampilkan 100, oke. Kemudian di kuisnya, setelan kuisnya ini dijadikan ini sebagai kuis. Kita nyalakan. Kemudian di sini segera setel rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Artinya kalau soal ini adalah soal latihan siswa, ini boleh klik segera setelah selesai pengiriman. Artinya nanti kan dia bisa melihat nilainya belum 100, dia ulang lagi sampai nilainya 100. Sedangkan kalau misalnya ini adalah untuk soal ulangan, saya sarankan adalah nanti setelah peninjauan manual. Ketika ini diklik, maka yang email tadi harus diaktifkan. Kita bikin ini karena soal latihan, berarti segera setelah setiap pengiriman. Jadi langsung dapat nilainya. Di sini responden dapat melihat apa? Pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai, atau poin. Kalau latihan ini boleh dimunculkan. Ya, nggak apa-apa karena kan latihan. Kemudian kalau sudah semua settingannya, kita simpan. Oke, ini kita settingannya soal latihan ya, berarti dia bisa mengulang. Oke, ini masih pakai alamat email. Umumnya alamat emailnya tetap dikumpulkan ya, atau nggak dikumpulkan juga nggak apa-apa karena ini soal latihan. Nah, dia akan hilang. Oke, soalnya sudah siap, tetapi sebelum jangan sampai ada yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum soal yang perlu kita persiapkan adalah tentang biodata siswa. Kenapa sih kita harus pakai biodata siswa? Kenapa? Karena kalau nggak pakai biodata, nanti kita bingung ketika ngelihat rekapannya, ini nilai siapa? Nggak akan ada, nggak akan muncul. Nah, makanya yang perlu kita siapkan juga tetap nama lengkap. Nanti jawabannya apa? Jawaban singkat, ya. Nanti akan jawabannya berupa jawaban kita. Berarti di sini harus wajib diisi. Artinya anak tidak akan bisa melanjutkan pertanyaan kalau nama lengkap ini tidak diisi. Kemudian selanjutnya kita tambah, selain nama lengkap apa sih yang perlu? Kelas. Saya biasanya selain nama, sebelum nama biasanya saya siapkan itu adalah nomor absen. Tujuannya apa? Lebih biar enak. Nah, jadi saya masukkan ya di sini nomor, singkat aja nomor absen. Nah, pilihan ini jawaban singkat akan otomatis berupa angka ya. Ini juga wajib. Nah, nomor absen biar enak, biar nanti tidak rancu ada yang nulis 01 atau 1, ada 2, ada 02. Nah, kita pakai mode drop down. Drop down ini berarti nanti akan 01 sampai akan seragam. Jadi dia akan tampilannya memilih. Kita tulis saja 01, 02, 03, 04, 05 dan seterusnya ya. Kita ambil contoh misalnya absennya hanya sampai 5. Kalau misalnya sampai 33, saya sarankan pakai drop down gini. Jadi nanti pengisian anak-anak itu akan seragam. Oke, ini dikunci ya. Kemudian nama lengkap juga sudah. Selain nama lengkap apa biasanya? Selanjutnya adalah kelas. Oke, sudah. Maaf. Oke, kelas itu kita pakai mode jawaban. Sama ini juga menggunakan drop down. Biar nanti jawabannya
lengkap. Misalnya kita ambil contoh 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6. Oke. Kelas, oke, udah semua ya. Kita perlu biodatanya, nomor absen sudah, nama lengkap sudah, kelas sudah. Nah, selanjutnya kita klik tab tambahan bagian. Nah, jadi artinya antara biodata ini dengan soal itu akan terpisah halamannya. Oke, bagian 2-nya berupa soal gitu. Soal. Oke. Kemudian kita siapkan soalnya, ini anggap saja soalnya yang tadi, yang video kemarin. Nah, yang soal ini kemarin itu belum dibuat kunci jawaban. Oke, berarti kita harus buat jawaban dulu. Oke, pertanyaannya ada, di sini opsinya ada. Oke. Kemudian kita klik kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya di sini apa? Apakah A, B, C, D, E? Misalkan kunci jawabannya adalah C. Ya. Kemudian poinnya untuk soal ini, poinnya berapa? Misalnya soalnya ini ada 40 soal, berarti nanti soal, oh ya, poin di Google Form ini bersifat nilai bilangan berupa bilangan ini ya, bulat ya. Jadi tidak menerima koma. Jadi dipikirin. Kalau misalnya, oh kan kalau soal apa? Biasanya soal matematika itu kan jumlahnya 40 ya. Kalau misalnya dia 2 kali 40 kan cuma 80. Berarti kan 2,5. Tapi kan nggak bisa kalau 2,5 nggak bisa. Berarti kita pakai aja poinnya ratusan. Jadi kalau harusnya 2,5 menjadi 25. Jadi skor maksimalnya, poin maksimalnya nanti adalah 1000. Nah, ini hanya sekedar poin. Nanti kan nilainya kita bisa rubah menjadi 100. Kenapa? Karena 2,5 nggak ada. Oke, sudah selesai. Kita klik selesai. Oke, nomor 1 sudah siap. Kemudian soal kedua juga kita siapkan kunci jawabannya. Misalkan kita sembarangan saja biar cepat. Misalnya B jawabannya. Poinnya berapa? Poinnya juga sama, 25. Nah, kalau misalnya soalnya 50 kan enak ya. Dua saja bisa dapat 100. Nah, kalau ini kenapa 25? Karena nggak ada 2,5. Jadi kita pakai nilai maksimumnya adalah 1000. Oke, kemudian yang terakhir, yang ketiga, misalnya kunci jawabannya kita atur. Misalnya jawabannya adalah anggota misalnya. Poinnya juga sama, 25. Oke. 25. Oke, jawabannya sudah, kita klik selesai. Nah, oke, setelah selesai seperti ini, nah option ini, soal ini wajib dijawab atau enggak? Biasanya sih saya titik tetap wajib diisi. Jadi anak-anak kalau nggak bisa jawab juga jawab aja sembarang gitu. Jadi dia kan minimal dapat 2,5. Nah, ada peluang 1/5 kan untuk jawabannya. Oke. Oke, sudah semuanya. Sudah siap. Jadi kalau di option tadi ada nilainya, sedangkan kalau di biodata ini kan ada kunci jawaban tuh. Kunci jawaban tapi kita kasih 0 poin biar tidak mempengaruhi nilai. Oke, ini wajib semua ya. Kita centang semuanya wajib diisi. Oke, nanti tampilannya akan seperti apa? Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, oke. Nah, nanti yang jawaban pertama di halaman pertama itu adalah nomor absen. Nanti akan kalau drop down itu nanti akan anak hanya memilih saja, oh, absen saya nomor 02 misalnya. Pilihan kelasnya, oh saya kelas 10.4. Kemudian nama lengkapnya, baru nama lengkap dia akan mengetik sendiri. Misalnya Muhammad Bayu Nugraha. Nah, di sini ada tanda bintang artinya wajib dijawab. Kalau misalnya ini belum dijawab, misalnya seperti ini, akan pertanyaan ini wajib diisi, akan muncul keharusan. Nah, setelah dijawab, kita klik berikutnya, baru akan muncul ke soal. Soal nanti tinggal dipilih sembarang saja ya, dipilih. Oke, ini juga akan teracak kan, lihat. Nah, karena tadi settingannya diacak. Karena tadi kita settingannya untuk latihan soal, berarti nanti nilai akan cepat muncul. Kita klik kirim.
Maka tulisan selamat Anda telah menyelesaikan soal latihan. Jika belum mendapat nilai 100, silahkan coba lagi. Nanti di sini akan muncul lihat skor. Nah, nanti lihat skornya di sini ada poin totalnya ada 25/75. Kenapa saya menyarankan untuk tidak bisa lihat skor kalau soal ulangan? Soalnya nanti akan kelihatan di sini. Oh, ini kalau betul nilainya adalah kelihatan 25. Nah, kalau misalnya salah kan akan silang 0. Oh, berarti tinggal anak-anak, oh berarti jawabannya lain C. Tapi yang mana? Nanti akan didiskusikan di grup siswa, biasanya nanti akan dibahas dan merugikan teman yang belum yang sudah ulangan duluan. Gitu ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan apa? Selanjutnya adalah bagaimana cara mengirim soalnya. Setelah soal ini sudah siap, langkah selanjutnya adalah kita harus kirim atau kita share soal ini. Kita kirim. Kirimnya berupa apa? Berupa link. Kita masukkan link. Linknya panjang, kita perpendek. Kita klik perpendek URL. Nah, akan jadi dapat kopian pendek. Kemudian sudah dapat kopian pendeknya, kita klik salin. Nah, kemudian nanti link soal ini bisa kita sharekan di WhatsApp-nya grup anak-anak atau bisa juga menggunakan Google Classroom di bagian tugas nanti dilampirkan tautannya ini. Ya, mungkin itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin itu saja. Nanti pada video ke-6 kita akan membahas bagaimana cara membuat soal yang menggunakan batas waktu. Jadi ada dua pemanfaatan batas waktu itu akan menggunakan add-on. Nanti untuk selengkapnya akan kita bahas di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.